Episode dimulai dengan Aryan mulai mendesak Emily untuk mengungkapkan siapa nama ayah dari bayinya. Emily pun kemudian mengatakan bahwa dia tidak ingin membahas semua itu. Aryan pun kemudian mengatakan bahwa dia telah menunggunya sejak 9 bulan. Emily pun akhirnya berkata dia harus melupakan pertanyaan ini, dan kemudian Emily bertanya-tanya kenapa dia tidak bereaksi ketika Malini mengusirnya dari rumahnya dan menuduhnya mencuri Chini. Aryan pun akhirnya memintanya untuk rileks karena stres tidak baik untuknya selama kehamilan. Akhirnya Aryan pun meminta Emily untuk menemaninya ke rumahnya. Namun Emily bertanya lagi kenapa dia harus pergi bersamanya, hanya karena dia pikir dia tidak bisa merawat bayinya sendirian. Tapi dia sebenarnya tidak sendirian. Aryan pun akhirnya bertanya-tanya, jika dia tidak sendirian, lalu di mana ayah bayinya? Kenapa dia tidak menyebutkan siapa nama ayah bayinya? Kenapa dia marah padanya? Emily pun akhirnya mengatakan dia meninggalkannya dan ayahnya telah merusak kepercayaannya dan tidak memiliki hak apapun padanya sekarang. Jadi dia akan mengurus dirinya sendiri sekarang. Aryan pun bertanya-tanya bagaimana dia akan merawat bayinya sendirian. Emily pun kemudian mengatakan bahwa itu semua bukanlah tanggung jawabnya. Ayah bayi ini akan mendukungnya dan bukan dia. Sementara Malini sendiri mulai memanggil Badut untuk menghibur Chini. Ketika itu dia memberitahukan Chini bahwa Emily akan kembali, tetapi mereka berdua tidak akan bisa tinggal bersama. Akhirnya ketika itu Malini mengancam bahwa terakhir kali dia membuat Emily menjadi debu, dan kali ini dia akan mengubahnya menjadi udara jika dia tidak mematuhinya. Chini yang ketakutan pun mulai bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Akhirnya ketika itu Malini memberikan teleponnya kepada Chini dan kemudian memintanya untuk menelpon Aryan dan mengatakan apa yang ia katakan atau Emily akan menanggung hukumannya. Aryan pun akhirnya memberitahukan kepada Emily bahwa dia mengatakan dia bukanlah keluarganya, tapi apa yang akan dia katakan pada Chini. Ketika itu Aryan pun mendapatkan telepon dari Chini yang mengatakan bahwa dia ingin memberitahukan padanya sesuatu. Akhirnya Aryan pun mengatakan bahkan dia pun ingin melakukan hal yang sama. Chini pun kemudian mengatakan biarkan dia memberitahukannya terlebih dahulu. Akhirnya Chini pun berkata dia membutuhkan ibu dan ayah, Hiroji dan juga Malini sebagai ibunya. Baik Aryan ataupun Emily pun terkejut mendengarkan hal itu. Malini pun lagi-lagi memberikan isyarat kepada Chini untuk memohon-mohon kepada Aryan untuk menikah dengan Malini. Emily sendiri berpikir bahwa Chini tidak dapat menuntut ini sendiri. Dia yakin ada sesuatu yang salah. Chini sendiri akhirnya terus-menerus memohon kepada Aryan untuk memberikannya keluarga yang lengkap. Sementara Aryan ingat bahwa Emily menolak bantuannya dan berpikir bahwa dia akan selalu mencintai Chini dan akan bersama dengan Chini yang paling dicintai oleh Emily. Dia pun kemudian akhirnya mengatakan ya atas permintaan Chini dan kemudian berkata apapun yang diinginkannya akan terjadi. Dia akan menikah dengan Malini hari ini juga. Aryan pun akhirnya mengatakan dia memiliki tanggung jawab Emily dan akan menangani 50% tanggung jawabnya. Dia pun ketika itu mulai mencium kening Emily dan ketika itu perlahan-lahan Aryan pun pergi meninggalkan Emily sendirian. Sementara Emily hancur mengetahui bahwa Aryan akan menikah dengan Malini. Beberapa saat kemudian pun Miti kembali dan kemudian bertanya-tanya kenapa dia tidak menghentikan Aryan. Emily pun berkata bahwa Chini terdengar sangat ketakutan. Miti pun bertanya-tanya kenapa dia tidak memberitahukan semuanya kepada Aryan. Dia sendiri akan menghentikan Aryan menikah dengan Malini. Emily pun menghentikan Miti dan kemudian mengatakan bahwa dia sudah kehilangan Aryan dan juga Chini dan dia tidak ingin kehilangan siapa lagi. Dia lelah mengatakan kebenaran dan kalah karena Malini berulang kali. Miti pun akhirnya berkata bahwa bayinya adalah kekuatannya dan dia perlu memperjuangkannya. Dia perlu mendapatkan semua hak yang pantas untuk bayinya dan menghancurkan kebohongan Malini. Sementara Narmada sendiri menerima pesan Aryan untuk mengatur pernikahan dan mulai menunjukkannya kepada Arpita ataupun Sundar. Sundar pun mengatakan mungkin ini salah ketik. Aryan pun akhirnya kembali ke rumah. Arpita pun lantas langsung bertanya pernikahan siapa yang akan terjadi. Aryan pun menjawab pernikahannya yang akan terjadi. Mila merasa senang karena dia mengira bahwa dia akan
menikahi Prita. Narmada pun bertanya-tanya siapa yang akan dinikahinya. Aryan pun kemudian menjawab bahwa Malinilah orang yang akan dinikahinya. Semua orang pun terkejut mendengarkan hal tersebut. Keluarga pun berdiri sangat terkejut mendengarkan hal itu, dan ketika itu Nila berteriak bahwa Aryan menyeramkan air ke mimpinya dan juga Prita. Arpita pun bertanya apakah dia tahu apa yang dia katakan, apakah dia tidak mengenal Malini. Aryan pun berkata bahwa dia mengenal Chini dengan baik, yang membutuhkan dukungannya dan juga keluarganya. Sundar pun bahkan berkata Malini itu tidak normal, dia harus memikirkan Malini dan juga Imli. Aryan pun akhirnya berkata bahwa Imli tidak peduli padanya lagi dan telah memulai sebuah keluarga dengan orang lain. Narmada berkata bahwa dia tidak percaya akan hal itu. Siapa orang yang telah ditinggal oleh Imli? Siapa suami baru dari Imli? Aryan pun mengatakan dia tidak tahu. Dia telah mengambil keputusan dan dia tidak bisa mengubah semua keputusannya. Arpita dan Narmada berdiri terdiam. Sementara Malini sendiri mulai memeriksa perhiasan dan kemudian bertanya pada Chini bagaimana penampilannya saat dia memasuki mandap sebagai pengantin Aryan. Dia pun akhirnya meminta Chini untuk memilihkan satu set di antara banyak set perhiasan. Chini pun akhirnya memilih satu, dan ketika itu Malini berkata bahwa dia akan mendapatkan set yang sama untuk Chini juga karena dia bertanggung jawab atas pernikahan ini. Chini pun bertanya-tanya apakah dia benar-benar ingin menikah dengan Aryan. Malini pun berkata tentu saja. Chini pun mengatakan dia membutuhkan Imli kembali. Namun ternyata Malini berkata bahwa Imli tidak akan mendapatkan Aryan ataupun Chini. Chini berkata dia bisa menjadi pengantin, tapi dia tidak akan pernah bisa menjadi pahlawan wanita. Malini memperingatkannya untuk tutup mulut. Sementara Prita alias Gudia sendiri merasa patah hati setelah mendengarkan tentang keputusan Aryan untuk menikah dengan Malini. Nila pun bahkan meminta maaf padanya karena tidak bisa memenuhi mimpinya. Gudia pun mencurahkan isi hatinya dan kemudian bertanya-tanya bagaimana Aryan bisa menolak wanita seperti Imli dan dirinya dan malah menikah dengan Malini. Akhirnya ketika itu Bibi Biru pun mengatakan Anu dan putrinya telah membodohi mereka. Dia akan membalas dendam kepada mereka berdua. Arpita sendiri memberitahukan kepada Narmada bahwa dia ingin mengirimkan putranya ke sekolah asrama karena masalah keluarga, dan dia tidak akan membiarkan Aryan menikah dengan Malini. Sundar pun bahkan berkata dia mengenal Malini dengan baik. Narmada, Aryan mengambil langkah yang salah setiap kali dia marah, dan hanya Imli lah yang bisa menghentikannya. Mereka bertiga akhirnya berdoa agar Imli segera kembali. Setelah beberapa saat pada akhirnya Imli pun mulai menuju rumah besar Ratore dengan ojek dan kemudian berdoa kepada Dewi Sita. Anu sendiri mulai menunjukkan perlengkapan pengantin kepada Malini dan mengatakan dia seharusnya bahagia karena dia akan menikah dengan Aryan. Malini mengatakan bahwa dia menikah secara terpaksa. Ketika itu Gudia dan juga Bibi Biru masuk dan mencambuk Malini bahwa dia sudah menganggap Malini sebagai kakak perempuannya, tapi ternyata Malini kau malah mengkhianatinya seperti dia mengkhianati Imli. Malini pun telah berjanji untuk menikahkannya dengan Aryan, tapi ternyata malah dirinya sendiri yang menikah dengan Aryan. Akhirnya ketika itu Anu tidak terima dan memperingatkannya untuk menghentikan dramanya, dan kemudian dia pun bertanya-tanya siapa yang membiarkan mereka masuk ke dalam rumah. Bibi Biru itu pun langsung memperingatkannya kembali untuk berhenti berteriak. Namun Malini berkata dia tidak tertarik pada Aryan sebenarnya atau siapapun. Dia bahkan berterima kasih kepada mereka berdua karena telah membantunya. Akhirnya di sana Nila pun bertanya apakah Prita alias Gudia akan menikah dengan Aryan. Malini berkata bahwa dia sendirilah yang akan menikah dengan Aryan. Akhirnya ketika itu Gudia bertanya-tanya kenapa dia terseret dalam semua ini saat itu. Malini mengatakan sebenarnya dia ingin Gudia terseret dalam semua ini, namun
Awalnya dia ingin Gudia menjadi penjahat terbesar dalam hidup Imli, tapi karena ternyata Gudia gagal, dia harus mengambil alih segalanya. Akhirnya dia mengatakan semuanya ada dalam cinta dan perang. Dan ketika dia tidak mengampuni saudara perempuan dan putrinya, kenapa dia mengampuni Gudia? Chini sendiri mendengarkan percakapan mereka dan berharap bahwa Imli segera datang dan menunjukkan kekuatan wanitanya. Imli pun akhirnya tiba di rumah Aryan. Dia pun mulai mengingat waktu yang dihabiskan di sana sampai dia diusir oleh Malini. Dila dan Prita pun ketikanya masuk dan kemudian berjanji untuk mendukung Imli. Imli berkata bahwa mereka selalu bersekongkol melawannya. Apa yang mereka rencanakan sekarang dengan Malini. Namun ketika itu Bibi Biru berkata bahwa mereka sudah dijebak oleh Malini dan mereka benar-benar sudah bertaubat dan ingin membantu Imli. Akhirnya Gudia berkata bahwa dia ingin menjadi teman Imli dan membantunya bersatu kembali dengan Aryan. Bibi Biru pun berkata dia mempercayai ibu dari pewaris keluarganya dan dia tahu dia tidak dapat melakukan kesalahan apapun. Imli pun bertanya-tanya apakah mereka benar-benar ingin membantunya. Gudia pun berkata jika mereka tidak mau, lalu kenapa mereka membawa Chini ke sini? Chini pun akhirnya berjalan ke Imli. Imli langsung memeluknya dengan emosional dan kemudian bertanya apakah dia marah padanya. Chini pun bertanya bagaimana jika Malini datang ke sini. Imli berkata dia akan mengikut Malini dan Chini dapat menunjukkan kekuatan wanitanya. Chini pun pada akhirnya meminta maaf karena telah bersikap kasar padanya. Dia pun bertanya padanya apakah perutnya membengkak karena makan roti yang berlemak. Imli pun menjelaskan bahwa di dalamnya ada adik bayinya. Nila pada akhirnya berkata, mari kita masuk dan merencanakan sesuatu. Imli pada akhirnya mengatakan dia akan membuat Malini mengakui kejahatannya. Keesokan harinya, ritual pernikahan antara Aryan dan Malini pun dimulai. Pendeta pun meminta keluarga untuk maju ke depan untuk menyaksikan ritual tersebut. Sundar pun mengatakan mereka bisa menunggu karena muhrat baru saja dimulai. Malini pun bertanya-tanya apakah dia punya masalah. Aryan ternyata sedang menunggu Imli. Pendeta pun meminta kedua mempelai untuk bertukar karangan bunga. Imli ketika itu memasuki rumah melalui jendela dengan bantuan Chini dan kemudian membisikkan rencananya di telinga Chini. Chini pun mengambil karangan bunga untuk kedua mempelai dan ketika itu Aryan berpikir Imli tibalah tepat waktu. Dia berharap dia datang tepat waktu. Malini sendiri berpikir bahwa Imli tidak akan tiba kali ini. Sementara Imli berpikir bahwa dia akan melindungi Aryan dan Chini dari Malini. Malini pada akhirnya ketika ingin memulai prosesi menemukan ternyata dupatanya tersangkut di sebuah pajangan. Chini ingat dialah yang melakukan semua itu atas instruksi dari Imli. Anu dan Malini mencoba untuk melepaskan dupatanya namun ternyata tidak bisa. Para tamu pun ketika itu masuk. Malini pun bertanya-tanya siapa yang memanggil mereka semua. Anu pun berkata bahwa mereka adalah staf kantornya dan telah membuat perhiasan. Mereka pun bahkan membuat anting-antingnya. Sudah datang semua. Malini pada akhirnya melukai tangannya saat mencoba untuk melepaskan dupatanya. Dia pun langsung berjalan ke arah tamu dan bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di sini. Karyawannya pun akhirnya memberi selamat padanya dan bertanya pada Malini apakah dia juga akan mendapatkan promosi seperti Swapnil. Malini ingat dia mempromosikan Swapnil untuk menyembunyikan kebenaran. Karyawan lainnya pun berkata bahwa dia sudah berhasil mentransfer uang dari akun Bhaskar Time ke akun pribadinya. Bahkan guru sekolah pagelaran dia memberi selamat padanya dan mengatakan Anu sudah tertawa terbahak-bahak saat mendengar tentang Malini yang membagikan lado beracun di sekolah. Penjual perhiasan bahkan bertanya-tanya kenapa Anu tidak kembali setelah hanya membuat satu anting. Karyawan lainnya pun mulai memuji bagaimana dia bisa memperbaiki bom di mikrofon Imli. Sementara preman pun mulai menjelaskan bahwa bagaimana dia menculik Chini. Malini pun tidak terima dan langsung berteriak, berhenti mengatakan semua omong kosong ini. Namun ternyata Aryan pun bertanya-tanya apa yang terjadi.
Aryan menemui tamu-tamu itu dan kemudian para tamu mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Namun ternyata Malini keceplosan mengatakan bahwa jika mereka melakukan pekerjaan dengan benar, maka Imli pasti sudah mati sekarang. Aryan pun bertanya-tanya apa yang dia katakan. Ketika itu Bibi Biru dan juga Gudia masuk dan kemudian menyampaikan dialog yang membingungkan dan sangat berat. Gudia pun memberitahukan kepada Aryan bahwa Imli lah yang mengundang tamu-tamu ini untuk mengungkapkan semua kejahatan Malini. Malini hanya bisa terdiam. Lantas Aryan pun bertanya-tanya di mana keberadaan Imli. Gudia pun berkata bahwa dimanapun Imli berada, dia pasti berada di dekatnya. Imli perlahan berjalan ke arah Aryan dan ketika itu Aryan pun mulai menjadi emosional. Imli pun berterima kasih kepada para tamu karena telah membantunya dan mereka sekarang bisa pergi. Para tamu pun akhirnya pergi dan kemudian Imli mulai meminta Gudia untuk membawa Chini masuk. Chini menolak awalnya, namun ternyata Imli memintanya untuk pergi meninggalkan tempat ini karena dia tidak ingin menghina ibunya di depan anaknya sendiri. Chini pun akhirnya menuruti semua keinginan Imli. Imli pada akhirnya mengatakan bahwa dia hanya tidak ingin Chini tahu bagaimana ibu kandungnya sudah meninggalkannya. Malini pun bertanya-tanya apakah dia punya bukti. Pendeta mengatakan dia adalah buktinya karena dia melihat Malini meninggalkan Chini di kuil sendirian. Imli pun menjelaskan bagaimana dia telah menemukan Chini di kuil dan mengungkapkan bahwa Malini sedang menyedot uang Bhaskar Time. Dia pun lebih lanjut lagi menjelaskan bagaimana Malini mencoba untuk menculik Chini dan bagaimana dia mencoba untuk membunuhnya. Malini berteriak padanya untuk berhenti menangis setelah merusak rencananya. Imli pun bertanya-tanya apakah dia akan menjaga Chini dengan cara ini. Malini berkata itu semua bukan urusannya, dia akan mempertahankannya sesuai dengan keinginannya. Imli dan Aryan sekaligus mengatakan Chini bukanlah siapa-siapanya. Malini mencoba menyerang Imli dan ketika itu Aryan melindunginya dan kemudian berkata bahwa dia sudah menganggapnya sebagai rekannya selama beberapa waktu. Imli pun akhirnya berkata Malini sudah melakukan begitu banyak dosa sehingga dia terpaksa mengekspos saudara perempuannya lagi di depan semua orang. Malini malah tertawa dan kemudian berkata Chini menganggap Aryan dan Imli sebagai pahlawan dan pahlawan wanita, tapi menurutnya mereka adalah orang paling bodoh di dunia ini. Episode pun kemudian berakhir.